Saya Heri Wuryanto, Bupati Madiun, untuk manfaat the best, manfaat hebat, manfaat luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Dimas Kesyal Rizky bersama Manfaat Madiun TV. Kali ini saya mendapatkan kesempatan istimewa untuk melakukan wawancara bersama peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Kita akan membahas mengenai perkembangan riset, inovasi, serta kontribusi BRIN bagi masyarakat dan kemajuan Indonesia. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk diwawancari bersama Manfaat Madiun TV. Ya, terima kasih sama. Boleh diperkenalkan kepada publik nama Bapak dan profil Bapak? Ya, baik. Nama saya Dr. Siamu Manurung. Saya sebagai peneliti di Pusat Riset Pendidikan Organisasi Riset Sosial Humaniora Badan Riset dan Inovasi Nasional yang disingkat dengan BRIN, gitu. Kabar baik ya Bapak hari ini? Baik. Senantiasa baik selalu. Alhamdulillah. Lalu bila bisa dijelaskan kepada kami mengenai peran dan tugas BRIN dalam mendukung perkembangan riset dan inovasi di Indonesia? Oke, jadi gini, orang selalu mengenalnya dengan BRIN, jadi bukan BRIN gitu. Jadi gini, Badan Riset dan Inovasi Nasional itu sebenarnya adalah peneliti yang bekerja dalam ruang lingkup kebutuhan negara. Jadi sebelum kebijakan itu lahir dari pemerintah, maka kami sebagai aparatur sipil negara yang konsentrasi pada penelitian, kami itu berkewajiban mengumpulkan data bagaimana pengalaman-pengalaman di lapangan sehingga ini sangat relevan untuk dijadikan kebijakan. Lalu yang keduanya juga kami itu berfungsi bagaimana mengembangkan ilmu pengetahuan itu upayanya mendukung masa depan Indonesia ke depan, begitu. Baik. Lalu apa saja tantangan yang dihadapi BRIN dalam mengembangkan riset di Indonesia saat ini? Ya, sebenarnya kalau tantangan yaitu memang sudah kehidupan keseharian kami ya. Artinya kita sebagai peneliti konsekuensinya pasti akan menghadapi tantangan. Tapi yang jelas dimanapun masa depan suatu bangsa itu tergantung bagaimana menghargai riset itu berjalan. Artinya tantangan tetap kita hadapin, namun riset itu menjadi sebuah fokus kita. Setidak-tidaknya pendidikan bisa menelaah, riset itu bisa dimanfaatkan dengan baik, begitu. Baik, lalu boleh dijelaskan Bapak mengenai kedatangan Bapak ke Caruban ini? Ya begini, kedatangan saya di Caruban ini sebenarnya adalah dikarenakan saya melakukan tugas mengumpulkan data terkait dengan penelitian bertema ekologi. Jadi saya searching di Google bahwasanya Man 4 ini merupakan madrasah yang memiliki ciri khas ramah akan lingkungan. Jadi selain dari kegiatan belajar mengajar sesuai umumnya madrasah, namun ciri khasnya itu sangat menekankan kepada lingkungan. Sangat berhubungan sekali dengan tema proposal yang saya ajukan dan negara memberikan kelulusan dan itu berkelanjutan lah sampai saya di sini gitu. Kemudian apa harapan Bapak terhadap generasi muda agar lebih tertarik pada dunia penelitian dan inovasi? Ya sederhana saja, kepada generasi muda hari ini belajarlah untuk membaca yang betul-betul berisi bacaannya. Yang kedua, berusaha untuk menuliskan hal-hal yang kecil, setidaknya itu bagian dari menguatkan. Lalu yang ketiga, Anda perbaiki literasi berpikir Anda perbaiki literasi pengetahuan Anda, insya Allah itu menjadi sesuatu hal yang baik. Ingat, generasi hari ini selalu berpikir hasil, hargai proses. Dalam penelitian itu kami ada filosofisnya begini, tidak boleh berbohong. Yang dibolehkan itu jika lemah secara metodologi. Artinya generasi ke depan itu harus memiliki kejujuran bagaimana dia belajar, bagaimana dia berilmu. Karena dalam dunia riset itu adalah sesuatu hal yang sangat dibutuhkan. Riset itu adalah mencari kembali. Artinya dalam kehidupan ini kita senantiasa mencari kembali bagaimana ilmu pengetahuan itu bisa berkontribusi pada masa depan sebuah bangsa. Begitu. Baik. Lalu apa menurut Bapak bagaimana cara kami Manfaat Madiun supaya
Gimana ya? Adiwiyatanya ini terlihat gitu. Ya sebenarnya kalimatnya begini, bagaimana caranya MAN 4 itu memiliki keunikan, yang keunikan itu bisa menjadi kefokusan orang melihat keunikannya. Jadi dikarenakan adiwiyata ini sudah merupakan bagian dari ciri khas MAN 4, maka upaya yang dilakukan ada 3 hal. Yang pertama, berdisiplinlah tentang bagaimana ramah akan lingkungan. Setidak-tidaknya membuang sampah pada tempatnya, selalu mengingatkan bagaimana untuk menjaga lingkungan dan sebagainya. Lalu yang kedua, usahakan antara guru dan murid itu bekerja sama. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengembangkan MAN 4 itu dengan ciri khas yang ada. Lalu yang terakhir adalah Anda memang menjadi bagian dari murid ya, tetapi di luar madrasah Anda juga murid yang harus bisa memberikan kontribusi bagaimana program-program yang ada pada madrasah itu sendiri. Begitu. Baik, terima kasih Bapak. Lalu yang terakhir, Ya, silakan. apa pesan Bapak bagi masyarakat Indonesia khususnya Madiun ini untuk mengedepankan ekologi? Ya, baik. Indonesia ini sangat membutuhkan bagaimana keseimbangan alam. Maka cintailah alam tersebut. Ingat, alam itu makhluk. Mereka ataupun lingkungan sangat menjadikan kita untuk masa depan. Jadi, khususnya untuk Indonesia, kita adalah bagian dari menjaga keseimbangan alam. Untuk murid-murid Madrasah Aliyah Negeri 4 ini harus bisa berfokus, kalau bahasa saya tuh belajar dengan kehidupan, karena lingkungan itu lebih jujur menerjemahkan bagaimana masa depan ketimbang sejumlah teori-teori yang besar. Begitu. Baik, terima kasih Bapak atas wawancaranya pada hari ini. Pemirsa, itulah tadi wawancara kami bersama Bapak Dr. Syamu Mamurung MA dari Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN. Saya Dimas Kesyal Rizky bersama kameramen Dava Karyaning mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada wawancara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.